Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Oktavia dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D dengan NPM 1951030318. Di sini saya membuat video akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan transaksi atau materi transaksi internasional dan materi tentang kontrak forward. Baik, sebelumnya saya akan menampilkan beberapa penjelasan berupa video. Untuk teman-teman silakan disimak. Yang pertama yaitu transaksi internasional, di mana pada tanggal 1 Januari 2021 PT Sanjaya menjual persediaannya kepada pelanggan di Singapura sebesar $40.000 dengan harga pokok 30% dari harga jual secara kredit selama 90 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan per $1 Singapura terhadap nilai rupiah. Di sini terdapat tabel. Yang pertama, 1 Januari 2021 kurs spotnya sebesar 10.300. 31 Januari 2021 kurs spotnya sebesar 10.500, dan 1 April 2021 kurs spotnya yaitu 10.350. Di sini terdapat perintah yaitu buatlah semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baik, langsung saja pengerjaannya. Yang pertama, di sini kita harus mencari pengakuan awal dulu, yang mana nilai dolarnya yaitu sebesar 40.000 dolar dengan kurs spot pada tanggal 1 Januari sebesar 10.300. Maka akan ketemu hasil dari 10.300 ini nilai rupiahnya adalah 412 juta dengan beban pokok penjualan yaitu sebesar 30%. Karena PT Sanjaya menjual persediaan, maka akunnya yaitu piutang pada pendapatan penjualan. Karena PT Sanjaya menjual kepada pelanggan di Singapura secara kredit, maka piutangnya sebesar 412 juta dan pendapatan penjualannya yaitu sebesar 412 juta. Selanjutnya yaitu terdapat beban pokok penjualan sebesar 30%. Maka akunnya yaitu beban pokok pada persediaan 123.600 yang didapatkan dari beban pokok persediaan sebesar 30% dikali dengan rupiah. Dengan rupiah sebesar 412 juta, maka hasilnya 123.600. Selanjutnya yaitu pelaporan keuangan pada tanggal 31 Januari 2021 dengan nilai dolarnya yaitu sebesar 40.000 dengan kurs pada tanggal 31 Januari 2021 sebesar 10.500. Maka akan ketemu dalam jumlah rupiahnya sebesar 420 juta. Selanjutnya akun pada piutang sebesar 8 juta dan keuntungan dari selisih kursnya 8 juta. 8 juta ini didapat dari nilai rupiah pada tanggal 31 Januari dijumlahkan dengan nilai pengakuan awal pada tanggal 1 Januari. Jadi 420 juta dikurang 412 juta, maka
maka di sini akan dapat keuntungan sebesar 8 juta karena nilai kurs pada tanggal 31 itu mengalami kenaikan daripada tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya yaitu pelunasan pada tanggal 1 April 2021 dengan nilai dolarnya $40.000 dengan kurs pada tanggal 1 April sebesar 10.350, maka akan ketemu nilai rupiahnya sebesar 414 juta. Selanjutnya di sini terdapat kerugian sebesar 6 juta. 6 juta ini didapat dari pengurangan antara nilai rupiah pada tanggal 1 April 2021 dengan jumlah pelaporan keuangan pada tanggal 31 Januari. Mengapa ini mengalami kerugian? Karena kurs pada bulan April tanggal 1 2021 mengalami penurunan. Jadi sehingga PT Sanjaya mengalami kerugian sebesar 6 juta. Karena mengalami kerugian, maka di sini dapat kita buat akunnya, yaitu kas beban dari selisih kurs pada piutang, yaitu kasnya sebesar 414 juta, beban dari selisih kursnya yaitu sebesar 6 juta. Maka piutang yang berkurang yaitu sebesar 420 juta. Selanjutnya yaitu beban kerugian kurs pada piutang kredit sebesar 6 juta dan kas pada piutang sebesar 414 juta. Tentang transaksi internasional bagian import, di mana pada tanggal 1 Januari 2021 PT Sanjaya membeli persediaan dari distributor Korea Selatan senilai 50.000 won secara kredit selama 60 hari. Jadi sebelumnya di sini terdapat tabel yang mana pada tanggal 1 Desember 2021 kurs spotnya sebesar 12.500. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 kurs spotnya yaitu sebesar 12.300. Dan yang terakhir pada tanggal 1 Februari 2022 kurs spotnya yaitu sebesar 12.000. Di sini kita disuruh membuat jurnal transaksi import yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Baik, langsung saja jurnalnya. Pertama, kita mencari pengakuan awal pada tanggal 1 Desember 2021 dengan nilai won sebesar 50.000 dan kurs pada tanggal 1 Desember sebesar 12.500. Maka rupiah yang didapatkan adalah sebesar 625 juta. Nilai rupiah ini didapatkan dari nilai kurs dikalikan dengan nilai won, maka akan ketemu hasilnya rupiah pada saat itu. Selanjutnya, karena PT Sanjaya membeli persediaan secara kredit, maka akun yang didapat adalah persediaan pada hutang dagang sebesar 625 juta. Selanjutnya, periode pelaporan pada tanggal 31 Desember 2021, di mana pada tanggal 31 Desember 2021 wonnya masih tetap sama yaitu sebesar 50.000 dan kurs pada tanggal 31 Desember sebesar 12.300. Maka rupiah yang didapatkan yaitu 615 juta.
Nah, pada tanggal 31 Desember PT Sanjaya ini mendapatkan keuntungan karena nilai kurs atau nilai rupiah pada tanggal 31 Desember mengalami kenaikan daripada tanggal 31 Desember 2021, di mana PT Sanjaya membeli persediaan pada saat itu, yaitu sebesar keuntungan yang didapatkan yaitu sebesar 10 juta. Maka karena PT Sanjaya mendapatkan keuntungan, maka akun yang dibuat yaitu hutang dagang karena hutangnya berkurang, dan keuntungan dari selisih kurs yaitu sebesar 10 juta. Yang selanjutnya yaitu pelunasan pada tanggal 1 Februari 2021, di mana wonnya yaitu sebesar 50.000 won, dan kurs pada tanggal 1 Februari 2022 yaitu sebesar 12.000. Kurs dengan rupiah 600 juta. Sebelumnya saya jelaskan di sini kurs pada tanggal 1 Februari 2022 ini mengalami penurunan daripada nilai kurs dari tanggal 31 Desember 2022, yaitu pada tanggal 31 kursnya yaitu sebesar 12.300, sedangkan pada tanggal 1 Februari sebesar 12.000, sehingga mengalami penurunan nilai kurs. Jadi karena terjadi penurunan, maka dapat disimpulkan yaitu nilai rupiahnya sebesar 600 juta. Nah, jadi PT Sanjaya ini tetap mendapatkan keuntungan dari nilai kurs tersebut, yaitu dimana nilai rupiah pada tanggal 1 Februari lebih kecil daripada tanggal 30 Desember 2021. Jadi PT Sanjaya tetap mendapatkan keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, karena PT Sanjaya tetap mendapatkan keuntungan, maka hutang dagangnya berkurang sebesar 15 juta, dan keuntungan yang didapat dari selisih kurs yaitu sebesar 15 juta. Selanjutnya, hutang dagang berkurang sebesar 600 juta dan kas sebesar 600 juta. Selanjutnya yaitu kontrak forward, di mana PT Sanjaya menjual peralatan konveksi ke perusahaan Amerika seharga 50.000 dolar pada tanggal 1 Januari 2020 dengan menyelesaikan dalam waktu 45 hari. Pada tanggal yang sama, PT Sanjaya melakukan kontrak forward selama 45 hari untuk menjual 50.000 dengan kurs forward 1 dolar Amerika yaitu sebesar 12.500. Untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs, maka PT Sanjaya membuat beberapa rincian. Yang pertama yaitu buatlah jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Baik, langsung saja. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020 PT Sanjaya menjual peralatan sebesar 50.000 dolar dengan kurs pada tanggal 1 Januari sebesar 15.000, maka rupiah yang didapatkan adalah 750 juta. Mengapa? Untuk mencari nilai rupiah, maka nilai kurs dikali dengan harga peralatan, maka akan didapatkan nilai rupiah.
Selanjutnya, karena PT Sanjaya menjual peralatan secara kredit, maka akun yang dicatat yaitu piutang pada pendapatan penjualan sebesar 750 juta. Dan selanjutnya, transaksi kontrak forward yaitu sebesar 50.000 dolar dikalikan dengan kurs awal PT Sanjaya melakukan perjanjian atau kontrak, yaitu sebesar 12.500. Maka rupiah yang didapatkan yaitu sebesar 625 juta. Dan akun yang dicatat yaitu piutang broker atau orang yang menerima dolar pada hutang kepada broker yang menyerahkan sebesar 625 juta. Selanjutnya, pengakuan pada tanggal 15 Februari yaitu harga sebesar 50.000 dolar dengan kurs pada tanggal 15 Februari sebesar 12.000. Maka rupiah yang akan ditemukan yaitu sebesar 600 juta. Mengapa? Karena harga 50.000 dikalikan dengan kurs pada saat itu, maka akan ketemu hasilnya sebesar 600 juta. Nah, jadi pada saat PT Sanjaya melakukan penjualan pada tanggal 1 itu kursnya itu sebesar 15.000 atau kursnya tinggi, sedangkan kurs pada tanggal 15 Februari itu mengalami penurunan sebesar 12.000. Maka karena mengalami penurunan kurs, maka PT Sanjaya mengalami kerugian sebesar 150 juta. Jadi karena PT Sanjaya mengalami kerugian, akun yang dicatat yaitu beban kerugian kurs pada piutang yaitu sebesar 150 juta. Mengapa piutang? Karena piutang PT Sanjaya itu berkurang dengan adanya penurunan kurs pada tanggal 15 Februari 2020. Selanjutnya yaitu kas pada piutang atau pembayaran akhir yaitu sebesar 600 juta. Mengapa 600 juta? Karena pada saat PT Sanjaya membayar, kurs atau nilai kurs itu mengalami penurunan. Jadi dia membayar pada nilai kurs pada saat itu, bukan pada nilai kurs yang awal PT Sanjaya berhutang atau menjual. Selanjutnya yaitu transaksi kontrak forward, penjualan mata asing. Yang pertama, kurs spotnya yaitu sebesar 12.000 dengan kontrak forward yaitu sebesar 12.500 dengan harga 50.000. Maka kurs spotnya yaitu jika dirupiahkan sebesar 600 juta, sedangkan kontrak forward jika dijumlahkan hasilnya 625 juta. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa PT Sanjaya mengalami keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari selisih mata uang asing ini sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu akun yang dicatat yaitu hutang kepada broker atau menyerahkan dolar pada keuntungan dari selisih kurs dan kas, yaitu hutang kepada broker sebesar 625 juta
Sedangkan keuntungan yaitu sebesar 25 juta dan kas yang dibayarkan yaitu sebesar 600 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran, yaitu kas pada piutang sebesar 625 juta karena nilai pada saat itu atau pembayaran yaitu sebesar 625 juta. Baik, yang selanjutnya yang kedua, kita cari pengaruh terhadap laba neto. Yang di sini yaitu laba rugi bersih, perubahan kurs, atau yang pertama ekspor. Ekspor itu tadi mengalami kerugian sebesar 150 juta. Sedangkan kontrak forward itu mengalami keuntungan sebesar 25 juta. Jadi kita jumlahkan saja 150 juta dikurang dengan 25 juta. Maka kita PT Sanjaya ini mengalami rugi bersih yaitu sebesar 125 juta. Tapi jika menggunakan tanpa kontrak, maka PT Sanjaya ini mengalami rugi sebesar 150 juta karena jika tidak menggunakan kontrak, maka kontrak forward ini tidak perlu dihitung. Jadi kerugian yang didapat yaitu sebesar 150 juta. Latihan 2. PT Sanjaya telah membeli peralatan kantor di Cina seharga 40.000 yen pada tanggal 10 April 2019. Pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2019. Selain itu, pada tanggal 10 April PT Sanjaya juga melakukan kontrak forward selama 30 hari untuk membeli 40.000 yen dengan kurs 1 yennya sebesar 2.500. Untuk mengurangi resiko kerugian kurs, maka PT Sanjaya membuat beberapa tabel atau rincian. Yang pertama, pada tanggal 10 April 2019 nilai kursnya yaitu sebesar 2.255. Sedangkan pada tanggal 10 Mei 2019 nilai kursnya adalah sebesar 3.000. Di sini kita diminta untuk membuat transaksi atau membuat jurnal. Yang kedua, membuat perbandingan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Baik, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, pada tanggal 10 April 2019. Di sini pengakuan pembeliannya dengan harga 40.000 yen dengan kurs pada tanggal 10 April 2019 yaitu sebesar 2.255. Maka nilai rupiahnya yaitu sebesar 90.200 juta. Nilai rupiah ini didapatkan dari harga dikalikan dengan kurs pada saat itu, maka akan ketemu nilai rupiahnya. Selanjutnya, karena PT Sanjaya membeli secara kredit, maka akun yang dicatat yaitu peralatan pada hutang dagang sebesar 90.200 karena peralatan bertambah dan hutang dagang pun bertambah. Selanjutnya, transaksi kontrak forward dengan harga 40.000 yen, kurs pada saat membeli yaitu sebesar 2.500. Maka rupiahnya yaitu sebesar 100 juta. Dan akunnya pun dicatat yaitu piutang broker atau orang yang menerima dolar pada hutang kepada broker yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya, setelah pengakuan pada tanggal 10 Mei 2019 atau pelunasan yaitu pada tanggal sebesar 40.000 yen,
kurs pada saat pelunasan yaitu sebesar 3.000 yen. Maaf, kurs yang didapatkan yaitu 3.000 rupiah. Maka rupiahnya yang didapatkan yaitu 120 juta. Di sini karena pada saat kita membeli pada tanggal 10 April 2019 itu kursnya sebesar 2.255 atau 90 juta 200. Sedangkan pada pelunasan tanggal 10 Mei kursnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 3.000 atau 120 juta. Maka PT Sanjaya mengalami kerugian karena perubahan kurs yaitu sebesar 29.800 juta. Maka karena mengalami kerugian, PT Sanjaya mencatat akun yaitu kerugian selisih kurs pada hutang dagang sebesar 29.800 juta. Selanjutnya yaitu untuk transaksi kontrak forward pembelian mata uang asing. Janji kepada broker atau yang pertama kontrak forward spot yaitu dengan harga 40.000 yen dengan kurs senilai 3.000 atau 120 juta. Sedangkan kontrak forwardnya yaitu 40 yen dengan kurs 2.500 atau 100 juta. Karena nilai spot lebih tinggi daripada nilai kontrak, maka PT Sanjaya mengalami keuntungan sebesar 20 juta. Setelah mengalami keuntungan, PT Sanjaya mencatat keuntungan tersebut sebagai di dalam laporan. Yang pertama, hutang pada broker senilai 100 juta pada kas karena kasnya berkurang atau kita membayar karena sebesar 100 juta. Selanjutnya kas karena kita mengalami keuntungan, maka kas yang didapat yaitu sebesar 120 juta, sedangkan keuntungan selisih kurs yaitu 20 juta dan piutang broker 120 juta. Dari pengaruh terhadap laba neto, jika menggunakan kontrak maka laba rugi bersih perubahan kursnya yang pertama bagi import tadi kita mengalami kerugian yaitu sebesar 29.800, sedangkan kontrak forwardnya kita tadi mengalami keuntungan sebesar 20 juta. Maka PT Sanjaya tetap mengalami kerugian atau dengan kata lain yaitu rugi bersihnya yaitu sebesar 9.800. Tapi jika tidak menggunakan kontrak atau tanpa kontrak, laba rugi bersih perubahan kursnya yaitu sebesar 29.800. Baik, sekian dari penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ketidakjelasan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.